Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-13 ini, kuliah pengendalian emisi gas dan udara ambien membahas tentang prinsip dalam sistem monitoring kualitas udara ambien di area perkotaan. Fokus diskusi pada kuliah kali ini yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip metode monitoring kualitas udara ambien, jadi mulai dari sampling dan prinsip analisis. Yang kedua, teknik pengukuran dan analisis kualitas udara ambien. Yang ketiga adalah prinsip analisis dan monitoring kualitas ambien di daerah perkotaan. Seperti pernah kita pelajari di awal-awal kuliah, bahwa sistem pencemaran udara itu atau dikenal dengan trilogi of air pollution system itu membahas tentang source, transport, dan reseptor. Ketiga hal ini akan sangat erat kaitannya baik di pemantauan maupun di pengelolaan. Di pemantauan nanti juga akan terpunya di tiga, pemantauan di sumber atau pemantauan emisi, kemudian pemantauan di transport atau pemantauan ambien yang akan kita bahas di kuliah ini, dan pemantauan di reseptor atau di penerima atau dampak. Ya. Tentu saja ketiga hal ini akan sangat berbeda karena konsentrasi dan beban yang dianalisis itu berbeda. Biasanya di emisi analisisnya dengan konsentrasi yang cukup besar atau sangat besar, dan temperatur maupun tekanannya juga cukup besar. Sedangkan di ambien, ini biasanya konsentrasinya kecil, kecuali yang terpapar sangat parah, dan temperatur, tekanan normal atmosfer. Sedangkan di reseptor, biasanya karena itu yang masuk ke dalam penerima, ini dalam konsentrasi yang sangat kecil, tapi harus dianalisis lebih teliti. Ya, jadi secara ketelitian, yang di emisi itu biasanya tidak terlalu besar ketelitiannya, sedangkan yang di ambien itu harus lebih teliti karena lebih kecil konsentrasinya, dan di reseptor harus juga lebih kecil. Satuan nanti di emisi bisa mungkin gram per meter kubik atau miligram per meter kubik. Di transport itu biasanya mulai ppm atau mikrogram per meter kubik, sedangkan di reseptor bisa ppb satuan. Sedangkan untuk pengelolaan, trilogi ini akan berkaitan dengan hierarki. Artinya bahwa kalau pemantauan atau pengelolaan di sumber sudah bisa dilakukan dengan baik, maka pencemar itu tidak akan tertransport atau tidak akan ke ambien. Kalau di ambien juga sudah dilakukan pengelolaan dengan baik, biasanya reseptor akan menjadi aman. Nah, pengelolaan ambien itu dilakukan kalau pengelolaan source-nya tidak baik, atau pengelolaan di reseptor juga karena ambiennya yang tidak baik, atau di source juga tidak baik. Secara skematik, air quality monitoring atau ambient air quality monitoring dapat kita lihat di layar ini. Jadi pencemar yang dikeluarkan dari sumber itu akan tertransport melalui atmosfer sehingga sampai ke reseptor. Nah, di atmosfer ini harus dimonitoring agar reseptornya aman. Nah, fungsinya yang lain adalah kalau terjadi konsentrasi yang tinggi di ambien, itu artinya bahwa emisi terlalu besar, sehingga air quality monitoring itu juga sebagai kontrol dari emission control, ya. Jadi termasuk nanti pemantauan dan pengelolaan di emisi. Nah, dengan hierarki ini maka harus dimodelkan, atau disimulasikan sampai diperoleh bahwa emisi yang aman atau kadar maksimum emisi sehingga atmosfer masih tetap aman berdasarkan pemantauan. Kalau atmosfer sudah aman, itu artinya bahwa reseptor juga aman. Jadi secara prinsip setidaknya ambient measuring atau ambient monitoring quality itu punya dua fungsi. Yang pertama,
memantau dan memastikan bahwa kualitas udara ambien itu aman. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi atau simulasi agar diperoleh satu nilai maksimum emisi sesuai dengan meteorologi sehingga ambien juga aman. Nah, maka untuk hal itu harus dilakukan secara cycling atau kalau istilahnya manajemen adalah PDCA, yaitu plan, do, check, analysis. Artinya direncanakan, kemudian dilakukan, dicek apakah dilakukan sesuai rencana atau tidak, kemudian dianalisis apakah ada kekurangan di dalam metode itu atau sistem ini, kemudian dilakukan evaluasi dan perencanaan ulang. Di dalam monitoring cycle atau pemantauan kualitas udara ambien, maka yang masuk plan itu adalah new strategy in air pollution control dan plan monitoring purpose. Ya. Jadi ini nanti menentukan apa tujuannya, skopnya bagaimana, strateginya bagaimana. Kemudian do dengan melakukan monitoring atau ambient measurement. Nah, hasil ini kemudian dicek, dianalisis apakah ambiennya aman atau untuk reseptor juga aman. Kalau ternyata tidak aman atau ada sesuatu yang dianggap tidak aman, maka dilakukan untuk evaluasi ya, atau analisis ya, action for emission control. Jadi harus dilakukan memperbaiki, mengevaluasi pengelolaan emisinya dan sebagainya di sana, sehingga nanti muncul strategi baru, perencanaan baru, lakukan lagi, cek lagi dan sebagainya, sehingga sampai terjadi improve dan perbaikan kualitas udara. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk metodenya. Apakah metode ini cocok, metode ini sesuai dengan meteorologi dan sebagainya. Ya. Di dalam monitoring cycle, kita bisa mulai dari penetapan strategi dalam air pollution control, kemudian menetapkan perencanaan atau studi monitoring termasuk tujuan dan skopnya, kemudian ini plan, kemudian yang do-nya adalah ambient measurement monitoring, kemudian cek, analisis, evaluasi apakah hasil ini cukup aman untuk ambient dan aman untuk reseptor. Nah, kalau ternyata dicek ini tidak aman, maka harus dilakukan action ya, atau analisis ya, sehingga nanti keluar strategi baru, terutama analisis ini untuk kontrol emisinya dan sebagainya. Juga bisa dilakukan ini di cycle ini termasuk untuk metode monitoringnya. Barangkali metodenya tidak tepat atau metodenya harus di-improve dan sebagainya. Berkaitan dengan hasil monitoring yang baik, ya, secara umum hasil monitoringnya akan ditentukan oleh metode sampling atau prosedur. Yang kedua, metode analisis dan instrumen yang digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana penanganan data sampling dan analisis data. Yang keempat adalah laboratorium yang baik, artinya terstandarisasi dan orang-orangnya expert, ya, jadi ahli di dalam bidang itu. Standarisasi nanti termasuk kehandalan analisis, kehandalan data, dan rekam jejak. Seperti pernah kita pelajari bahwa pencemar di udara itu ada yang berfasa gas, ada yang berfasa partikel, ya. Kemudian yang gas itu ada macam-macam, ya, ada SOx, ada NOx, ada amonia, ya, ada yang asam basa, ada yang higroskopis, ya, ada yang bisa teroksidasi, ya, dan sebagainya. Maka sangat penting di dalam monitoring kita memilih instrumen dan metode yang tepat sesuai dengan parameter yang akan dianalisis. Ya. Jadi ini termasuk nanti kadar. Jadi kadar itu akan menentukan berapa lama sampling itu akan dilakukan. Biasanya yang kadarnya cukup tinggi boleh melakukan sampling lebih pendek, sedangkan kadar atau substansi yang cukup rendah itu harus mengumpulkan sampel lebih banyak sehingga waktunya lebih panjang. Ya.
Jadi averaging time itu tergantung dari expected pollutant level. Yang keempat, available resources, ya, jadi termasuk ketersediaan alat, kemampuan orang menganalisis, dan sebagainya. Ya. Ketepatan dan kehandalan dalam memilih instrumen dan metode itu akan eliminir atau mengurangi gangguan-gangguan yang bisa terjadi saat monitoring, termasuk misalkan adanya interference material, ada zat-zat pengganggu dalam analisis dan yang mengganggu instrumen monitoring. Secara prinsip tidak ada perbedaan sebenarnya antara monitoring kualitas udara ambient dan monitoring kualitas udara emisi. Tetapi harus diperhatikan bahwa yang menjadi agak rumit di dalam monitoring emisi itu adalah karena konsentrasi emisi yang cukup besar. Kemudian temperatur dan tekanan yang cukup tinggi. Ya, sehingga nanti gangguan-gangguan kondisi, gangguan sistem itu menjadi lebih besar di monitoring emisi. Ya. Dan ini sedangkan di ambient karena menggunakan temperatur dan tekanan atmosfer dan ring emisinya tidak terlalu besar, ya, maka relatif itu lebih mudah daripada emisi monitoring. Secara umum, tujuan dari monitoring atau sampling adalah yang pertama untuk mendapatkan level polusi yang terjadi dan kecenderungan perubahan polusi itu di environment. Ya. Jadi ini digunakan untuk ukuran dari kontrol evaluasi dan keestablisan. Yang kedua adalah mungkin untuk mengumpulkan database dan modeling. Ini digunakan untuk mengevaluasi model parameter atmosfer difusinya. Jadi terutama kalau dihubungkan dengan meteorologi. Jadi bagaimana resiko meteorologi terhadap status pencemaran di satu wilayah. Ya, kita tahu di urban itu meteorologinya lebih tidak stabil dibandingkan dengan di daerah non-urban. Ya. Yang ketiga adalah untuk menentukan area dan periode waktu di mana level pencemar itu bisa berbahaya ada di atmosfer. Ya, ini sebagai pollution control dan termasuk untuk source monitoring. Yang keempat adalah program dan sistem air pollution control. Ya, jadi barangkali ini diperlukan untuk emergency response, jadi EWS, Early Warning System, dan mungkin air pollution control program sistem yang skopnya lebih besar. Monitoring system itu dibedakan yang pertama berdasarkan lokasi dari alat samplingnya. Jadi ada fixed sampling network atau stationary. Yang kedua adalah mobile sampling network. Ya. Yang stationary atau fixed sampling network, jadi alat sampling atau instrumen itu diletakkan pada satu stasiun yang tidak mobil, jadi fix pada poin tertentu. Atau mungkin alat itu bisa mobile, tapi diletakkan pada satu titik pada jangka yang panjang. Ya. Kalau alat-alat ini ada di banyak titik, kemudian dioperasikan secara concurrently, artinya di semua sisi dioperasikan bersama, maka nanti akan menyediakan atau menghasilkan data-data yang dapat dibandingkan antara satu titik dengan titik yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, di fixed sampling network ini adalah cukup penting untuk menentukan hubungan antara sumber polusi terhadap lokal air quality. Jadi hubungan antara emisi dengan kualitas udara ambient. Ya. Dan juga untuk men-tracing model dispersi polutan sehingga nanti bisa dievaluasi kembali dari mana asal sumbernya pada satu area. Sedangkan mobile sampling atau yang mobile itu monitoring atau sampling instrumennya berkeliling atau berjalan dengan schedule yang ditentukan pada lokasi-lokasi tertentu.
Namun kelemahannya adalah ini tidak menyediakan atau tidak bisa mendapatkan data yang simultan pada semua lokasi, sehingga ini sesuai schedule saja. Ya. Jadi alat sampling bisa diletakkan pada trailer, automobil, atau barang yang bergerak lainnya. Ya. Nah, keuntungannya adalah mobil sampling network ini akan memberikan data yang lebih baik tentang definisi variasi pencemar terhadap kondisi geografis. Sedangkan yang kedua adalah sistem terintegrasi sampler atau sistem monitoring secara berkesinambungan atau continuous monitoring. Ya. Kalau terintegrasi itu artinya bahwa sampel itu dikumpulkan pada specific time and interval, ya. Jadi pada interval tertentu waktunya, kemudian sampel itu dijadikan rata-rata, dikirim ke lab untuk dianalisis. Ya. Jadi hasilnya adalah single pollutant concentration yang terintegrasi, terrata-rata pada saat periode sampling. Sedangkan yang continuous monitoring itu artinya bahwa alat monitoring bisa beroperasi secara kontinu, ya. Kontinu artinya begitu disampling, begitu dianalisis dengan biasanya alat-alat otomatik. Ya. Nah, polutan yang terekam di sini adalah merupakan kondisi real time, ya, dan lebih cepat data analisisnya, ya. Jadi nanti juga penyediaan informasinya juga lebih baik. Dengan demikian, ada kalanya bahwa integrated sampler itu bisa mobile atau bisa fix di satu tempat. Ya. Demikian juga dengan yang continuous monitoring, itu juga bisa fix di satu tempat dan dia terus-menerus mengambil, atau bisa dengan mobile, sambil berjalan, sambil merekam data kualitas udara. Kemudian bagaimana tentang monitoring network atau berapa banyak stasiun monitoring atau peralatan monitoring yang harus disediakan dalam satu area, sehingga nanti datanya bisa menggambarkan data network keseluruhan satu area. Jadi monitoring network itu berdasarkan ditentukan oleh yang pertama resource. Resource itu sumber daya yang dimiliki oleh satu wilayah atau urban. Yang kedua adalah populasi reseptor, ya, jumlah penduduk, ya, reseptor yang lain, ya. Kemudian regulasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebijakan pengelolaan pencemaran udara. Kemudian berikutnya dipengaruhi juga oleh polutan level di atmosfer. Kemudian estimasi pollution distribution modelnya, ya. Kemudian juga yang terakhir diperlukan juga misalkan dipengaruhi juga oleh kebutuhan tentang database building, ya, atau inventory. Ya. Nah, secara teknik, ya, secara sederhana, biasanya jumlah stasiun dinyatakan cukup itu dengan pertimbangan jumlah populasi dan sistem monitoring yang dilakukan. Ini adalah salah satu acuan untuk menentukan jumlah stasiun atau jumlah alat monitoring berdasarkan dengan jumlah penduduk dan sistem monitoring yang digunakan. Jadi tinggal dilihat di sana, kalau misalkan seperti Surabaya, jumlah penduduknya sekitar, ini data tahun 99 menurut AusEd Project dan Bapedal, di sekitar 3,5 juta. Ini kalau ditarik secara mendatar, kita akan bisa melihat, ya. Jadi kalau menggunakan peralatan yang otomatik dan kontinu, ini ada lower limit, ada typical, ada upper limit. Ini tinggal ditarik ke bawah sesuai perpotongan itu. Kalau hanya menyatakan cukup saja, boleh lower limit, itu cukup 5 alat otomatis untuk seluruh Surabaya. Dan kenyataannya memang sampai hari ini itu sebenarnya dulu ada 5, sekarang sudah ada 9. Ya. Kemudian typical rata-rata dinyatakan baik itu kalau kira-kira antara 5 sampai 10. Ya. Dan upper limit kalau ingin kondisinya lebih baik
datanya lebih representatif, maka bisa ditarik ke bawah itu. Kalau upper limit ini sekitar 12 ya. Nah, kalau menggunakan otomatis dan mekanis, artinya yang continue dan yang semi tidak continue begitu ya, maka harus lebih banyak ya, karena datanya tidak real time ya. Jadi untuk Surabaya tahun 99 mestinya kalau otomatis dan mekanis atau yang tidak continue itu butuh sekitar 17 ya. Dan kalau typical itu butuh sekitar 23 atau 24. Dan kalau ingin datanya sangat baik itu sekitar butuh 35-an titik yang harus disebar di seluruh urban area. Untuk menyatakan kecukupan di wilayah lain, ya tinggal bisa digunakan grafik ini, kemudian dinyatakan penduduknya jumlahnya berapa, kemudian alat otomatis atau alat manual yang dipunyai untuk analisis, ya itu harus disediakan berapa, kemudian mau datanya data limit atau data average atau data yang sangat baik, nah itu tinggal dilihat di grafik ini. Ya. Atau bisa juga menentukan jumlah stasiun monitoring network itu menggunakan rumus umum ini, jadi N sama dengan NX plus NY plus NZ, dan masing-masing NX, NY, NZ ada formula di sana. Ini lebih ke arah kebijakan tentang konsentrasi yang akan dianalisis dan konsentrasi standar ya. Jadi ini terutama untuk daerah-daerah yang berpolusi sangat tinggi, itu mungkin lebih baik menggunakan rumus ini ya. Tapi kalau daerah urban rata-rata boleh menggunakan grafik yang sebelumnya itu lebih cepat. Kemudian berikutnya adalah di mana stasiun monitoring itu harus diletakkan. Jadi setelah dihitung berapa banyak yang harus disediakan, kemudian penempatan stasiun monitoring. Ya, jadi misalkan harus 5, 7 ya, atau tadi 12, itu harus disebar sehingga semua wilayah ini tercakup ya, atau terwakili. Yang pertama adalah wilayah-wilayah yang dianggap konsentrasinya cukup tinggi ya, atau yang secara data pengukuran lalu atau sejarah itu mengatakan daerah-daerah ini yang terpapar lebih tinggi dari daerah yang lain. Yang kedua, harus juga ada yang mewakili daerah dengan populasi yang tinggi ya. Kemudian harus ada area yang atau titik yang mencangkup area dekat sumber atau dekat aktivitas yang tinggi. Kemudian area yang akan diprojektif sebagai aktivitas pengembangan kota. Kemudian ini juga harus merujuk pada strategi pollution control ya. Dan yang paling penting lagi bahwa semua area itu harus representatif untuk semua skup area monitoring ya. Jadi kadang-kadang memang ada penempatan di daerah yang sangat baik sebagai kontrol. Jadi contoh di taman ya, atau di hutan kota, atau di daerah yang tidak tercemar, itu sebagai kontrol sebenarnya. Dan itu mestinya tidak bisa menjadi data yang dirata-rata sebagai representasi kualitas udara satu urban. Dan berikutnya adalah berapa sering sampling harus dilakukan atau monitoring harus dilakukan. Ini tergantung dari parameter dan tipe samplernya. Ya. Kalau samplernya manual, itu biasanya hanya dilakukan 3 hari atau 6 hari sekali. Ya. Atau kalau pengukuran kadang-kadang ada yang 3 bulan, ya, ada yang 6 bulan. Tapi kalau untuk urban area, mestinya harus ada data seperti TSP begitu, karena manual itu 3 hari sekali atau 6 hari sekali ya. Cuma untuk urban area. Kalau non-urban, misalkan di pedesaan yang tidak terlalu besar, boleh 6 hari sekali. SO2 itu kalau menggunakan automatic sampler atau analisis yang continuous, ini juga bisa dilakukan terus-menerus ya. Tapi kalau menggunakan yang manual itu bisa 6 hari sekali, untuk urban area 3 hari atau 6 hari sekali, non-urban 6 hari sekali ya. CO itu mestinya semuanya continuous hidrokarbon ya, dan seterusnya ya. Tinggal dilihat di tabel berikut ini untuk menentukan berapa sering data itu harus diperoleh
ya, atau sampling sampelnya dioperasikan. Itu tadi tentang kecukupan metode, kecukupan frekuensi, dan kecukupan jumlah stasiun untuk sampling di daerah urban maupun non-urban. Nah, berikutnya adalah prinsip dari sampling method untuk kualitas udara, terutama menggunakan active sampling. Jadi secara prinsip nanti ada active sampling. Active sampling itu berarti samplingnya secara aktif itu mengkoleksi sampel dengan ekstraksi, artinya dipaksa untuk diekstraksi. Biasanya menggunakan pompa ya sebagai memasukkan laju alir, ya, memasukkan aliran gasnya. Ya. Secara prinsip itu harus ada kolektor. Kolektor itu yang nanti mengumpulkan sampel, itu bisa dengan absorber atau dengan filter. Ya, kalau partikulat dengan filter, kalau gas itu dengan larutan penyerap. Jadi pencemar yang akan dianalisis harus ditangkap dulu atau diekstraksi dengan absorber. Ya, kalau gas, ya, kalau partikulat dengan filter. Nah, dari sini nanti harus bisa sampai menemukan massa yang tertangkap. Ya, massa pencemar yang tertangkap. Kalau partikulat berarti nanti tinggal mengukur, menimbang partikel atau debu yang tertangkap pada filter. Sedangkan kalau absorber, nanti yang tertangkap harus dianalisis di lab, berapa banyak yang dianalisis, yang tertangkap. Ya. Kemudian yang kedua, harus juga mencatat data flow meter. Ya. Ini untuk mengukur berapa banyak jumlah udara yang tersampling. Ya. Jadi measure total flow of sampler. Ya. Nah, biasanya untuk menghitung total volume sampling. Ya, ini biasanya debit dikalikan dengan periode sampling. Ya, di flow meter nanti ketemu debit, dan diukur waktu samplingnya ketemu volume. Sehingga nanti konsentrasi yang tertangkap atau konsentrasi udara yang dianalisis itu tinggal massa yang tertangkap dibagi dengan volume samplingnya. Ya. Sedangkan pompa itu berfungsi sebagai penghisap, ya, atau yang dinyatakan sebagai active sampling karena memang menggunakan pompa agar udara ambient itu dipaksa masuk ke device untuk diekstrak. Kemudian berapa banyak volume udara yang harus disampling? Secara umum sampel itu dikatakan cukup untuk ambient kalau disampling kira-kira 10 meter kubik atau 10.000 liter. Ya. Nah, dengan laju 0,03 meter kubik per detik atau paling tidak 3 liter per detik, dan waktu samplingnya kira-kira antara 1 sampai 3 jam per periode sampling. Bahkan kalau yang ingin cepat biasanya paling tidak boleh kurang dari setengah jam. Kemudian polutan konsentrasinya dinyatakan sebagai ppm, volume per volume, atau dalam berat per volume. Ya. Ini tidak sama dengan air. Kalau di air 1 ppm sama dengan 1 mg per liter. Ya. Tapi kalau di udara ini harus dihitung ulang. Ya. Di kuliah pertama sudah ada bagaimana cara mengkonversi ppm menjadi mikrogram per meter kubik atau sebaliknya. Ya. Kemudian harus diperhatikan juga adalah prosedur analisis, sampling. Ya. Itu didasarkan pada karakteristik dari polutan dan teknik ekstraknya. Kemudian device dan sensitivitas. Ya. Kemudian ini juga harus dilihat di referensi yang baik. Ya. Berikut ini adalah general collecting technique for air pollution. Jadi ini masih dalam tahap untuk ekstraksi sampel, ya, atau mengumpulkan sampel untuk saja dianalisis. Ya. Jadi memang dibedakan menjadi sampling partikulat dan sampling gas. Ya. Kalau yang partikulat itu dengan gravity teknik, itu biasanya passive sampler. Kemudian presipitasi teknik itu juga passive sampler. Baru kemudian atau dengan filtrasi teknik. Ya. Dari filtrasi ini menggunakan active sampler. Ya.
Kalau gas itu bisa cold trapping, bisa absorption, atau bisa dengan adsorption dan grid sampling. Ya. Jadi yang absorption sama adsorption itu biasanya ada dua, ada yang pasif, ada yang aktif ya kalau gas ya. Secara prinsip nanti kalau itu mengandalkan sifat difusi tanpa pompa itu menjadi pasif, tapi kalau menggunakan pompa itu dinamakan aktif sampling. Ini beberapa teknik analitik dan instrumen yang diperlukan dalam sampling udara ambien secara umum. Yang pertama ada DAS. DAS itu bisa cara mengkoleksinya dengan dust fall jar. Jadi jar, jadi ada satu wadah dengan luas tertentu dan dibiarkan ditaruh di alam terbuka begitu, nanti akan dijatuhi oleh dust potensial yang ada di atmosfer, sehingga nanti dalam waktu tertentu seminggu atau kadang-kadang 1 bulan kalau tidak hujan itu dikumpulkan berapa banyak dust yang tertangkap oleh jar tersebut ya. Nanti diukur secara gravimetrik sehingga nanti ketemunya adalah sekian gram per meter persegi ya. Dan ada suspended partikulat itu menggunakan high volume sampler, jadi ada filter yang dihisap dengan pompa ya, sehingga nanti udaranya yang terhisap itu akan menempel partikulatnya terekstrak di filter. Ini juga nanti dihitung secara gravimetrik. Ada sulfation rate atau laju sulfasi. Ini menggunakan lead candle. Jadi SO2 itu nanti akan direaksikan dengan Pb membentuk endapan Pb sulfat. Nah ini juga nanti bisa diukur secara gravimetrik atau nanti secara optik ya. Ada H2S dengan immediate absorption atau H2S dengan lead sulfat. Nah ini juga nanti bisa menggunakan aktif atau pasif sampler. SOX itu dengan imbinger. Nanti yang tertangkap di imbinger akan misalnya dianalisis dengan konduktometri dan amperometri atau dengan spektrofotometri. NOx itu dengan imbinger juga ya, dengan spektro. CO ini biasanya menggunakan sensor IR spektro atau dengan detektor GC. Ya, GC biasanya menggunakan FID, flame ionized detector ya, termasuk hidrokarbon ya, itu dengan GC menggunakan FID. Seperti telah kita pelajari sebelumnya bahwa pencemar di atmosfer itu punya derajat tidak teraturnya sangat tinggi, terutama karena meteorologi, karena kondisi, karena temperatur dan sebagainya ya. Maka di samping harus mengambil konsentrasi pencemar atau mengatomisasi pencemar dalam udara ambien, maka kondisi lingkungan juga harus didata atau direkam datanya. Makanya nanti selain ada alat untuk collecting atau absorber atau extracting, itu juga ada beberapa peralatan lain yang harus dilengkapkan ketika sampling di lapangan. Ya, jadi termasuk di sana ada anemometer untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Kalau arah biasanya dengan anemometer dengan kecepatan ya. Kalau arah biasanya dengan lihat arah sebaran ya. Kemudian hygrometer itu untuk mengukur tekanan udara ambien ya. Kemudian opasimeter untuk mengukur opasitas ya. Biasanya kalau memang itu banyak debu atau asap ini digunakan. Ada sound level meter untuk mengukur level suara desibel ya. Cool box, nah ini untuk menyimpan hasil absorber ya, untuk dibawa ke lab. Level paper saya kira cukup penting ya, karena setiap yang disampling harus diberi identitas yang sesuai. GPS, ini penting juga untuk menentukan lokasi samplingnya di mana. Ya. Flowmeter, timer, nah itu untuk mengukur debit atau volume total sampling, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Beberapa hal prinsip dalam sampling dan analisis untuk partikulat.
Yang pertama bahwa collecting atau mengambil sampel partikulat itu bisa dengan settling atau gravity atau filtering kalau menggunakan active sampler. Ya. Jadi kemudian kalau yang filter tergantung pada pori filter. Kalau filternya makin kecil porinya, maka partikulat yang tertangkap ukurannya makin kecil, ya. Atau yang kecil juga bisa tertangkap, ya. Tapi kalau ukuran porinya besar, maka partikel yang lembut itu bisa lolos, sedangkan yang lebih besar dari pori baru tertangkap, ya. Makanya nanti ada analisis untuk PM10 atau grid partikel, PM yang besar, PM10 sama PM2,5 atau PM1. Ya. Ini tergantung pori filter yang digunakan. Kalau pori filternya itu antara 10 mikron, maka nanti yang tertangkap paling kecil adalah 10 mikron atau lebih dari 10 mikron. Ya. Kalau menggunakan filter yang 2,5 mikron, maka nanti yang lolos dari 10 mikron akan tertangkap pada yang 2,5 mikron, yang dinamakan dengan PM2,5. Nah, kalau menggunakan ditambah lagi dengan pori yang 1 mikron, artinya yang lolos dari 10 mikron, kemudian lolos lagi dari 2,5 mikron, akan ditangkap pada yang 1 mikron. Itu artinya bahwa ukuran partikelnya lebih dari 1 mikron. Itu tergantung analisis, ya. Nah, analisis yang dilakukan setelah ditangkap dengan filter nanti dengan gravimetric method, ya, atau dengan penimbangan. Berikut adalah contoh dari active sampler untuk partikulat. Ya, ada yang namanya high volume sampler, ada nanti medium volume sampler, ada low volume sampler. Jadi high volume, medium volume, sama low volume tergantung dari flow yang dioperasikan pada saat sampling. Kalau pompanya besar, flow-nya besar, itu menjadi high volume sampler. Ya, kalau medium, nah itu biasanya antara 10 itu medium, 10 meter kubik per 30 menit, itu biasanya cukup medium. Ya. Kalau high itu biasanya cukup besar. Ya. Nanti silakan di browsing, kira-kira yang dimaksud high itu berapa meter kubik per jam. Kemudian yang medium berapa dan yang low berapa, ya. Kalau yang digunakan biasanya untuk indikator atau alat sampling di badan, ya, atau portable itu biasanya pakai low volume sampler, ya, pakai pompa kecil. Nah, di high volume sampler ini ada kanopi yang di atas itu biasanya untuk mengurangi, ya, atau menyingkirkan partikel yang lebih dari 10 mikron. Jika nanti yang masuk ke sana itu yang kurang dari 10 mikron atau maksimum 10 mikron. Yang settleable itu biasanya tidak dianalisis. Dan ini beberapa dan ini skema, silahkan diperbaiki dipelajari secara prinsip bahwa pencemar itu akan disedot masuk ke dalam HVS ini dan difilter, dan nanti yang terfilter itu ditimbang. Ya. Nah, jumlah gramnya nanti dibagi dengan jumlah volume yang disampling. Itu menjadi konsentrasi partikulat. Ya. Sedangkan sampling untuk gas, ya, menggunakan absorber, atau nanti juga kalau yang pasif itu menggunakan difusi. Kalau yang menggunakan absorpsi aktif, ini sampel dikumpulkan atau ditangkap, diekstraksi dengan absorber device, ya, dengan impinger. Nah, karena ada absorber, maka harus menggunakan larutan absorber atau larutan penyerapnya. Ini spesifik untuk masing-masing polutan, ya, karena kita tahu gas itu punya kelarutan yang spesifik terhadap larutan tertentu, ya. Maka harus digunakan satu larutan yang secara kimia bisa menangkap zat yang akan dianalisis, ya. Kalau misalkan air, itu mungkin beberapa pencemar bisa masuk, ya. Tapi nanti yang spesifik itu harus digunakan larutan sehingga secara kimia dia berikatan, membentuk kompleks atau membentuk larutan yang sangat larut. Baru nanti hasil ini dibawa ke lab untuk dianalisis dengan spektrofotometri, ya.
Kalau larutannya belum berwarna, maka diberi reagen lain agar dia menghasilkan warna yang khas, sehingga bisa dibaca pada spektrofotometri. Prinsip dari gas absorber atau absorber device itu bisa dilihat pada beberapa contoh gambar berikut ya, tentang vessel impinger. Jadi ada yang sederhana, jadi udara itu bisa dimasukkan ke dalam impinger ini yang diberi larutan, sehingga nanti ada kontak antara udara dengan larutan penyerap. Nah, di sini nanti secara spesifik parameter atau zat yang akan dianalisis harus terserap di sana, ya. Atau bisa menggunakan bubble quartz, ya. Bubble quartz itu biasanya di samping dia masuk, dia nanti akan mengeluarkan atau berinteraksi sebagai bentuk gelembung. Ada spiral type absorber, ada Fritz absorber, ya, dan sebagainya. Dan ini ukuran-ukuran standar, ya, walaupun mungkin boleh lebih besar, tapi ini standar yang digunakan untuk impinger. Ya. Yang menjadi penting di sana adalah bahwa contacting device air dan absorbernya harus tertentu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang terbaik dioperasikan pada flow rate 1 ya, dan atau 0,1 feet kubik per menit, ya, itu sampai ya 1 sampai 0,1 atau 2,3 sampai 2,8 liter per menit. Jadi maksimum 28,3 dan minimum 2,8 atau maksimum 1 feet kubik per menit dan minimum 0,1 feet kubik per menit, ya. Nah, untuk memastikan ini harus diukur di outlet dengan flow meter, outlet dari impinger. Kemudian periode sampling antara 10 sampai 30 menit, ya. Perlu diketahui kalau lajunya terlalu cepat, maka kontak antara udara dengan absorber juga lebih cepat, sehingga efisiensi absorbingnya bisa lebih kecil, ya. Sehingga ini menjadi batasan, jangan terlebih cepat dari itu atau jangan lebih lambat dari itu. Kemudian sampling periodenya harus diukur dengan timer. Dan yang terakhir, kita bisa menghitung volume sampling itu flow kalikan dengan sampling period. Ini skematik dari analisis kontaminan menggunakan impinger di udara. Jadi ada pertama pencemar, itu diusahakan masuk ke larutan absorber, ya, sehingga di outletnya impinger harus dipompa. Kalau pompanya menyedot, maka otomatis nanti impinger itu akan menyedot udara dari luar, ya. Kalau memang dinyatakan dalam reaksi cukup satu impinger sebagai satu absorber, maka boleh langsung masuk pompa, ya, setelah impinger. Tapi seringkali harus ditambahkan dengan satu impinger kosong, itu untuk trapping uap, ya. Karena uap itu kalau masuk pompa juga akan merusak pompa, ya. Jadi minimal biasanya ada 2 impinger, satu diisi larutan absorber, satunya diisi trapper, ya. Trapper itu bisa silika gel, bisa glass wool, atau bisa dibiarkan kosong, ya. Itu agar kalau uap atau gas yang keluar dari absorber itu tidak langsung masuk ke pompa. Tetapi kalau reaksi itu ternyata harus 2 tingkat, misalkan NOx begitu, ada yang NO2, ya, langsung diserap, tapi juga ada NO yang harus dikonversi jadi NO2, maka biasanya emisinya jadi 3. Satu sebagai oksidator NO menjadi NO2, baru yang emisi kedua adalah menyerap NO2, ya. Dan yang ketiga adalah sebagai pengaman trapper, ya. Jadi makanya nanti kadang-kadang saudara akan melihat ada yang menggunakan 2 impinger untuk satu parameter atau menggunakan 3 impinger, ya, yang terakhir untuk pompa. Nah, nanti setelah pencemar itu diabsorb, dibawa ke lab, ya, kemudian dianalisis dengan metode analisis, ya, pembacaan dengan spektro, ya, seperti biasa menggunakan standar, ya. Kemudian nanti menggunakan grafik standar untuk menganalisis, jadi membandingkan sampel dengan standar, sehingga diperoleh nilai
konsentrasi di larutan itu. Nah, untuk mengkonversi menjadi konsentrasi di udara harus dihitung ulang. Jadi K itu konsentrasi yang diperoleh dari spektrofotometri dibagi dengan V kali T. Ya, itu nanti menjadi konsentrasi yang ada di udara ambien. Dengan semakin canggihnya teknologi dan komputasi ya, dengan sensor, maka beberapa analisis udara ambien bisa dilakukan dengan sensor. Ya. Jadi seperti optical sensor atau filter optical. Ya. Jadi secara instrumentasi ini bisa mengukur atau menghitung dengan sistem kontinu. Ini contohnya adalah SOX analyzer menggunakan pulse fluorescence analyzer. Jadi SOX itu nanti akan dihitung hambatan ketika dia diradiasi dengan UV, ya. Nah, sehingga nanti bisa diukur nanti pulsa atau respon dari SOX ketika dia terpapar oleh UV. Ya. Atau contoh lain adalah CO analyzer, ini juga menggunakan sistem kontinu. Jadi perubahan CO yang nanti dipapar dengan infrared non-disperse, ya, itu akan memberikan respon pulsa, ya, respon deteksi gelombang yang berbeda, ya. Dan ini nanti bisa dihitung dengan atau ditangkap oleh detektor dan dihitung secara komputasi, ya. Ini juga satu contoh untuk analisis secara kontinu. Kalau yang Impinger itu jelas tidak bisa kontinu karena tetapi dia terintegrasi, ya. Karena mengumpulkan pada periode tertentu kemudian dianalisis di lab. Demikian nanti tentang prinsip-prinsip sampling secara aktif sampling, jadi menggunakan sistem ekstrak menggunakan pompa, ya. Dan ini secara garis besar ada sampling lain yang sekarang juga mulai dikembangkan lagi, dinamakan passive sampler, ya, atau passive sampling. Jadi intinya adalah molekul itu dibiarkan mengalir secara bebas sehingga analit itu bisa sampai ke medium samplingnya atau alat penangkapnya, ya. Jadi secara prinsip adalah berkaitan dengan sifat kontaminan udara, itu punya sifat gravity atau punya sifat difusi. Kalau gravity itu karena ukurannya cukup besar, dia bisa mengendap, tersettling. Kalau difusi itu karena ukurannya terlalu kecil, kadang-kadang dia bisa menyebar sendiri karena perbedaan konsentrasi. Nah, dua prinsip ini digunakan untuk melakukan collecting, ya, atau melakukan sampling, ya. Jadi ada yang dengan settling seperti dust fall jar tadi, atau mungkin dengan adsorpsi maupun absorpsi. Yang dua ini menggunakan difusi. Ya, jadi dibiarkan terdifusi sehingga menempel pada alat sampling tanpa dipompa. Ya. Contohnya analisisnya nanti adalah kalau yang settling dengan gravimetri, ya. Kemudian dihitung dengan massa yang terkumpul dibagi dengan area yang untuk mengumpulkan. Kalau yang absorpsi itu bisa juga dengan kualitatif, melihat perubahan warna samplernya, atau dengan semi kuantitatif, artinya nanti dianalisis ulang baik dengan gravity maupun dengan spektrofotometri. Contohnya di sini ada dust fall jar. Jadi debu dibiarkan jatuh bebas pada satu media atau satu luasan tertentu, dan nanti debunya diukur, ditimbang, dan areanya diukur, ya. Sehingga nanti kalau jumlah yang tertimbang dibagi dengan area itu menjadi dust fall jar, ya. Dan juga namanya candle lid for SO2 analysis, ya. Jadi ada semacam wax, ya. Itu dilapiskan pada satu tabung, diisi dengan PbO2. Jadi wax dicampur dengan PbO2, dilapiskan di permukaannya, ya. Nah, ini menggunakan prinsip reaksi SO2 kalau ketemu dengan PbO2 menjadi Pb sulfat. Nah, Pb sulfat ini biasanya endapan berwarna putih dan nanti bisa
ekstrak di lab, ya, sehingga nanti PP sulfat bisa dilarutkan, kemudian dikristalkan ulang, ditimbang berapa banyak. Ya, karena ini pasif sampling, biasanya akan cukup berarti kalau samplingnya lama, seminggu, kadang 1 bulan, baru ketemu hasil PP sulfat. Atau contoh lain adalah lead acetate for H2S indikator. Ya. Ini reaksi H2S dengan PP asetat. Secara prinsip sama, PP asetat itu dilapiskan pada satu kertas, dan kertasnya dibiarkan di ruang terbuka selama seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, atau bisa lebih. Nah, secara prinsip H2S kalau ketemu PP asetat akan menghasilkan senyawa PBS yang warnanya hitam. Artinya, kalau kertas yang dilapis PP asetat itu nanti warnanya hitam, itu artinya H2S-nya cukup tinggi. Ya, dan pasif sampling yang lain, ya, silahkan di browsing. Baik, ini saudara-saudara, secara prinsip kuliah kita ke-13, ya. Sebenarnya di minggu ke-13, 14, dan 15, atau mungkin mulai 12 harusnya, saudara melakukan sampling di lapangan, ya. Namun demikian, karena kondisi masih WFH, maka kegiatan di lapangan akan dialihkan dengan pendalaman materi. Ya, nanti silahkan saudara melihat di assignment, di share it as ACID untuk melihat kegiatan apa yang harus saudara lakukan untuk mengganti kegiatan lapangan dan penilaian akhir. Ya. Jadi silahkan, ini referensi yang digunakan, silahkan dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.